Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisma Indah, NIM 19022050, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari administrasi pendidikan, yaitu pentingnya administrasi pendidikan, tujuan dari mempelajari administrasi pendidikan, fungsi dari administrasi pendidikan, serta ruang lingkup dari administrasi pendidikan tersebut. Baiklah, pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian administrasi pendidikan. Nah, berdasarkan beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan itu adalah proses pengelolaan seluruh sumber daya manusia, baik itu sumber daya spiritual, material, melalui proses pengintegrasian yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, kita akan membahas yang pertama, pentingnya kita mempelajari administrasi pendidikan. Pentingnya mempelajari administrasi pendidikan yaitu bahwa administrasi pendidikan itu adalah subsistem dari sistem pendidikan sekolah yang dapat membantu menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah melalui proses pengintegrasian. Agar tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai dengan baik, maka harus hendaknya memperhatikan 4 hal sekurang-kurangnya, yaitu 1. Planning, 2. Organizing, 3. Actualing, 4. Controlling. Nah, tujuan kita mempelajari administrasi pendidikan? Yang pertama, efektivitas produksi. Nah, maksudnya di sini adalah efektif, tidak membutuhkan waktu yang lama. Misalnya, contoh saya ambil, kita sebagai seorang mahasiswa mentargetkan kita tamat 3,5 tahun pendidikan S1. Sekurang-kurangnya dalam masa 3,5 tahun itu kita sudah mencapai tujuan. Tentunya mencapai tujuan itu tidak mudah. Harus ada apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Bagaimana kegiatan yang harus dilakukan. Yang kedua, efisien. Efisien ini terkait dengan waktu. Tidak memerlukan waktu yang lama untuk mencapai suatu program. Yang ketiga, kemampuan menyesuaikan diri, yaitu kemampuan kita menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Contohnya, kita sebagai seorang pejabat, kita mengenal tentang pergantian menteri. Nah, pada masa kita menjabat ini, kita melakukan inovasi yang dapat menyesuaikan diri dengan permintaan pasar dan industri. Misalnya, kita menetapkan kurikulum pembelajaran yang bagaimana yang bisa memenuhi permintaan pasar dan industri. Misalnya, kita sebagai mahasiswa ini setelah tamat ini kita akan kemana proses prospek kerjanya. Selanjutnya, kepuasan tenaga kerja. Pada zaman sekarang ini, kepuasan tenaga kerja sangat sulit untuk dicapai karena banyaknya salah penempatan. Maksudnya orang yang memiliki skill dari bahasa Inggris disuruh mengajar kepada musik. Nah, itu menyebabkan bahwa sulitnya kepuasan tenaga kerja untuk dicapai. Selanjutnya, fungsi dari administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu planning. Apa yang dimaksud dengan planning? Planning itu perencanaan, proses pemikiran dan penentuan. Misalnya kita mau pergi ke suatu tempat. Dengan apa kita pergi ke tempat tersebut? Berapa anggaran biayanya, dan apa kesulitan yang akan terjadi. Nah, jika kita melaksanakan perencanaan dengan baik, maka jika kita mengalami kesulitan, maka dapat teratasi dengan baik. Selanjutnya, organizing atau pengorganisasian, yaitu proses keseluruhan dalam mengelompokkan dan menempatkan orang-orang secara tepat dengan mewujudkan kesatuan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Misalnya kita ingin
mencapai tujuan pendidikan yang baik, maka tempatkanlah, sesuaikan profesi gurunya dengan sesuaikan penempatan kerja dengan skill yang dimiliki. Seterusnya, actualing, pelaksanaan kegiatan berhubungan dengan orang-orang yang melaksanakan suatu kegiatan tersebut. Selanjutnya, controlling, proses pengamatan dan pelaksanaan dari kegiatan. Apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan sedemikian rupa? Nah, tujuan dari controlling ini untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi pada perencanaan sebelumnya agar tidak terulang lagi kepada perencanaan berikutnya. Seterusnya, ruang lingkup. Apa saja ruang lingkup dari administrasi pendidikan? Ada 8, yaitu administrasi peserta didik, administrasi personel guru, kurikulum, sarana dan prasarana, anggaran biaya, tata usaha, organisasi, dan administrasi supervisi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.